Warga Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, dihebohkan dengan penemuan seekor paus biru yang terdampar dan terjepit di bawah rumah panggung warga, Selasa, 30 Juni 2026. Diduga, paus tersebut masuk ke bawah rumah saat air laut pasang pada Senin, 29 Juni 2026, malam. Saat air surut, warga baru menyadari keberadaan mamalia laut berukuran besar itu dan berbondong-bondong mendatangi lokasi untuk melihat secara langsung. Berdasarkan informasi yang dihimpun, paus tersebut memiliki panjang sekitar 13 meter dan saat ditemukan diduga sudah dalam kondisi mati. Camat Banyuasin II, Ahmad Ridwan, membenarkan peristiwa tersebut. Menurutnya, paus itu pertama kali diketahui warga sekitar pukul 20.30 WIB saat kondisi air masih pasang. Kondisi tadi malam air pasang, jadi kemungkinan paus ini masuk terbawa air laut yang sedang pasang. Saat itu tiba-tiba paus menyemburkan air hingga membuat lantai rumah warga jebol, kata Ridwan, Selasa, 30 Juni 2026. Karena penasaran dengan suara dan kerusakan lantai rumah, warga kemudian mencari sumbernya. Setelah diperiksa, ternyata terdapat seekor paus berukuran besar yang terjepit di antara tiang-tiang rumah. Warga sempat berupaya mengevakuasi paus tersebut. Namun, proses evakuasi tidak dapat dilakukan karena kondisi air masih pasang, hari sudah malam, serta posisi paus terjepit di tiang-tiang rumah warga. Paus itu terjepit di tiang-tiang rumah warga, sehingga sulit dievakuasi. Karena kondisi malam dan air masih pasang, warga memutuskan menunggu hingga keesokan harinya, ujarnya. Saat proses evakuasi kembali dilakukan pada Selasa pagi, paus tersebut diketahui telah mati. Warga sudah berupaya mengevakuasi, tetapi paus itu sangat berat dan panjang. Saat didatangi lagi, ternyata pausnya sudah mati, ungkap Ridwan. Pemerintah Kecamatan Banyuasin II kemudian berkoordinasi dengan Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan, serta Ditpol Air Polda Sumsel untuk menangani bangkai paus tersebut. Hasil koordinasi memutuskan bangkai paus harus tetap dievakuasi agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Karena ukurannya sangat besar, proses evakuasi dilakukan dengan memotong bangkai paus menjadi beberapa bagian agar lebih mudah dipindahkan dan dibawa kembali ke laut. Sudah berkoordinasi. Bangkai paus harus tetap dievakuasi karena jika dibiarkan dapat menjadi limbah dan membusuk. Oleh karena itu, hari ini proses evakuasi mulai dilakukan, pungkas Ridwan.